Coba bayangin deh gimana data kesehatan kita dikelola. Dulu kan semuanya serba kertas, numpuk di map-map yang bisa aja hilang atau rusak. Nah sekarang kita udah masuk ke era Electronic Health Record atau EHR. Yuk kita kupas tuntas gimana sih transisi dari kertas ke sistem digital yang cerdas ini benar-benar mengubah dunia kesehatan. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bahas kenapa sih kita harus pindah dari kertas. Terus kita bedah 3 istilah penting, EMR, EHR, dan PHR, biar nggak ketukar lagi. Habis itu, kita ikutin gimana alur seorang pasien di era digital. Kita juga bakal bongkar dapur teknisnya. Dan yang terakhir, kita lihat contoh nyata plus tantangan-tantangannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih semua rumah sakit dan klinik sekarang kayak berlomba-lomba ninggalin kertas dan pindah ke digital? Jawabannya simpel, karena sistem yang lama itu udah banyak banget kekurangannya. Ini nih, pertanyaan yang mungkin kita semua pernah rasain. Pas data kesehatan kita yang super penting itu cuma selembar kertas di satu map, di antara ribuan map lainnya, wajar banget kan kalau kita cemas? Gimana kalau hilang pas lagi butuh banget? Nah, ini dia masalah-masalahnya. Sistem manual itu butuh gudang arsip yang gede banget dan terus-terusan nambah. Terus, nyari data satu pasien aja bisa kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Belum lagi resiko hilang karena banjir, kebakaran, atau ya, keselip aja. Dan yang sering terjadi, data pasien yang sama ada di banyak tempat, jadi datanya tumpang tindih. Ini benar-benar nggak efisien. Dan inilah solusinya. Kalau kita lihat gambar ini dari kanan ke kiri, kelihatan banget evolusinya. Mulai dari data manual di kertas, terus didigitalisasi untuk satu rumah sakit, lalu dihubungkan ke fasilitas kesehatan lain, sampai akhirnya data itu bisa dianalisis buat dapat insight baru. Ini perjalanan dari yang tadinya cuma sekedar catatan, jadi sumber pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung. Kita sering dengar istilah EMR, EHR, dan PHR disebut-sebut. Kelihatannya mirip, tapi sebenarnya ketiganya punya konsep yang beda banget. Penting buat kita paham bedanya. Kita mulai dari EMR, atau rekam medis elektronik. Anggap aja ini langkah pertama digitalisasi. Jadi ini tuh catatan digital versi modern dari rekam medis kertas yang ada di satu klinik atau satu rumah sakit. Buat internal mereka sih bagus banget, tapi masalahnya kalau kita pindah berobat, datanya nggak bisa ikut. Selanjutnya, EHR, atau rekam kesehatan elektronik. Nah, ini dia tokoh utama kita. EHR itu dirancang supaya bisa di-sharing. Jadi data dari rumah sakit A, lab B, dan apotek C semuanya bisa nyambung. Hasilnya, gambaran kesehatan kita jadi utuh dan menyeluruh. Tujuannya keren banget, satu pasien punya satu rekam medis buat seumur hidup. Dan yang terakhir, PHR, atau rekam kesehatan pribadi. Di sini nih permainannya beda total. Kalau EMR dan EHR itu dikelola sama dokter atau rumah sakit, PHR itu kita sendiri sebagai pasien yang pegang kendali. Kita yang masukin data, kita juga yang ngatur siapa aja yang boleh lihat. Ini semua tentang pemberdayaan pasien. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba deh perhatiin baris pengelola sama cakupan. EMR yang mengelola satu klinik. EHR yang mengelola sistem terintegrasi. Nah, kalau PHR, pengelolanya adalah pasien itu sendiri. Perbedaan mendasar ini yang nentuin siapa yang punya kontrol atas data kesehatan kita. Oke, konsepnya udah dapet. Sekarang, mari kita lihat gimana EHR ini bekerja di dunia nyata. Gimana sistem ini ngubah pengalaman kita pas lagi berobat? Yuk kita ikutin perjalanan seorang pasien. Oke, diagram ini mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi intinya sebetulnya sederhana. Dari pertama kali kita daftar di resepsionis, terus konsultasi sama dokter, sampai hasil lab kita keluar, semua informasi itu ngalir dan kecatat secara digital di satu sistem yang sama. Udah nggak ada lagi tuh kertas yang pindah-pindah tangan, atau data yang tercecer di mana-mana. Jadi, alur yang kelihatannya kompleks tadi bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. 1. Data kita masuk pas registrasi. 2. Dokter bikin keputusan medis. 3. Nah, ini bagian kerennya. Semua data baru, misalnya hasil tes darah, itu langsung otomatis masuk ke catatan kita. 4. Semua info tadi ngumpul jadi satu riwayat kesehatan yang lengkap dan terpadu. Sekarang, buat kamu yang penasaran sama sisi teknisnya, ayo kita intip dapur dari sistem EHR ini. Apa sih yang bikin semua ini bisa terjadi? Kuncinya ada di arsitektur sistemnya. Ini dia cetak biru dari sistem EHR pada umumnya. Biasanya terdiri dari 3 lapisan utama. Paling atas itu user layer,
tempat kita, dokter, perawat berinteraksi. Di tengah ada application layer, ini otaknya sistem. Dan di paling bawah, data layer, ini fondasinya, tempat semua data disimpan. 3 lapisan ini yang bikin sistemnya jalan dengan efisien dan aman. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi restoran aja. User layer itu ibarat ruang makannya, tempat dokter dan perawat memesan dan melihat data. Application layer itu dapurnya, di sini semua logika dan prosesnya dimasak, dan data layer itu gudang penyimpanannya. Database super aman, tempat semua bahan baku alias informasi kesehatan kita disimpan. Nah, di dalam dapur tadi ada beberapa alat masak yang penting banget. Selain registrasi dan rekam medis biasa, yang bikin sistem ini canggih itu adalah integrasinya dengan lab, radiologi, dan farmasi. Terus, ada juga yang namanya Clinical Decision Support System atau CDSS. Gampangnya, ini kayak asisten pintar buat dokter yang bisa ngasih peringatan kalau ada potensi alergi obat atau ngasih saran tes lanjutan berdasarkan gejala. Teorinya sih kedengeran canggih dan keren banget ya, tapi gimana praktiknya di lapangan? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat contoh suksesnya sekaligus tantangan-tantangan besar yang dihadapi waktu menerapkan EHR. Kita bisa lihat Korea Selatan sebagai contoh sukses. Di banyak rumah sakit di sana, sistemnya udah benar-benar digital. Artinya apa? Dokter bisa langsung lihat hasil ronsen di tabletnya beberapa menit setelah diambil, nggak perlu nunggu cetakan fisik. Resep obat juga langsung nyambung ke farmasi, jadi antrian lebih pendek dan risiko salah baca tulisan tangan dokter jadi 0. Ini bukti nyata gimana EHR bisa ningkatin efisiensi dan keselamatan pasien. Pertanyaan selanjutnya yang logis banget adalah, kalau sistem ini sehebat itu, kenapa nggak semua rumah sakit di dunia langsung pakai aja? Nah, jawabannya karena tantangannya juga nggak main-main. Ini dia 5 batu sandungan terbesarnya. Biayanya mahal banget, nggak cuma buat softwarenya, tapi juga hardware dan perawatannya. Terus, isu keamanan dan privasi data pasien itu krusial banget. Dan jangan lupa, faktor manusianya, sering ada penolakan dari tenaga kesehatan yang udah nyaman sama cara lama, dan pastinya butuh pelatihan yang panjang dan terus-menerus. Pada akhirnya, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Teknologi EHR ini menjanjikan masa depan dunia kesehatan yang jauh lebih pintar dan personal. Tapi, semua itu dibangun di atas data kita yang paling pribadi. Jadi, tantangan terbesar kita ke depan mungkin bukan lagi soal teknologi, tapi soal kebijakan. Gimana caranya kita menyeimbangkan laju inovasi ini dengan perlindungan hak privasi kita? Ini PR besar kita bersama.